PSBB, podcast seputar Bapak biasa. Iya. Jumpa lagi. Dia jumpa lagi, kayak Messi dong. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pernah kita alami juga. Dan mungkin juga banyak dari teman-teman pendengar yang mengalami atau walaupun belum mengalami tapi pernah melihat saudara atau teman-temannya dengar gitu ya. Kita akan ngebahas tentang masa-masa sebelum kelahiran anak. Masa-masa sebelum kelahiran anak nih masa-masa yang cukup menegangkan, tapi juga bisa menyenangkan. Bahkan mungkin ada yang menyedihkan, tapi gue nggak tahu ya menyedihkan dari segi mana gitu. Oke, kita ngomongin dari masalah ngidam. Ini kayak yang waktu itu lu bilang mitos atau fakta ini. Iya benar. Iya. Mitos atau fakta tentang ngidam. Nah, menurut lu ngidam mitos atau fakta? Ngidam menurut gua mitos atau fakta? Kalau menurut gua ngidam itu masih secara klinis sih. Jadi fakta. Tapi dilihatnya bukan kayak orang-orang bilang misalkan kalau ngidamnya ngidam cabe pedes gitu, katanya anaknya aktif gitu. Oh, lebih ke efeknya ya, ini mitos atau fakta mitos ya? Atau fakta, efeknya gitu. Kalau ngidamnya nggak diturutin ntar anaknya ngiler. Nah, iya. Semua anak ngiler pak. Iya. Berarti ngidamnya nggak diturutin. Semua dong. Oke, kalau lu punya pengalaman waktu istri lo lagi hamil, ngidam apa? Kalau pengalaman gua, ngidam apa enggak? Enggak sih. Enggak ngidam. Enggak Ngidam sama sekali. Enggak. Kalau yang pandangan masyarakat umum ya, soal ngidam itu enggak sih, enggak. Enggak ya. Enggak. Kayak misalnya pengen ini sesuatu gitu yang aneh-aneh gitu, enggak sih. Enggak. Atau sesuatu yang dia nggak pernah minta sebelumnya, kan kadang ngidam gitu ya. Minta sesuatu yang dia nggak pernah minta sebelumnya, kayak minta mangga muda gitu kan. Mana ada orang sehari-hari makan mangga muda kan? Emang ada orang sehari-hari makan mangga? Enggak lah, nggak pernah ada pak. Ya itu maksudnya kan permintaan istri yang sedang hamil yang satu itu aneh-aneh, out of the box, atau permintaan yang sebenarnya biasa aja tapi dia nggak pernah minta itu sebelumnya gitu, ya kan? Itu lu nggak ngalamin? Nggak ngalamin. Tapi kalau gua ngalamin pak. Oh gitu. Nah, waktu itu gua nggak tahu ya ini ngidam atau apa. Kayaknya sih ngidam ya. Kayaknya menurut gua kayaknya ngidam. Karena istri gua, jadi kan gua sama istri gua tuh kan kerja tuh masih di tempat yang sama, masih kerja di tempat yang sama. Setiap kali pulang kantor ada aja yang dia minta, padahal sebelumnya nggak pernah minta. Apa tuh misalnya? Misalkan tiba-tiba pas lagi jalan pulang minta jagung rebus. Tapi ya yang namanya lu pulang apa jalan ke puncak lu anjing? Nah itu makanya aneh kan, menurut gua aneh loh. Pulang kantor mintanya jagung rebus. Oh iya. Nah, iya. Ini ya, gue sering banget ngalamin kayak gini. Ketika nggak nyari, banyak banget. Oh iya pak. Ketika dicari, bener, nggak ada. Itu kayak karet sama gunting di rumah. Iya. Itu dia. Semua orang pasti ngalamin. Nah, karet kalau nggak dibutuhin munculnya banyak banget. Banyak. Kalau lagi dibutuhin, nggak ada. Itu yang gue alamin pak. Jagung rebus. Gue inget banget jagung rebus nih. Jadi gue pas pulang kantor, istri gue minta nih, lagi hamil, kondisi hamil. Ya hamilnya masih pertengahan lah ya. Dia minta jagung rebus. Gue cari keliling-keliling, kan gue kerjanya daerah Pondok Indah. Gue cari sekitaran Cipete, sekitaran Kebayoran. Gue cari, pokoknya bener-bener gue cari. Nggak ada. Nyari di puncak pak, banyak.
Jagung bakar kalau di puncak. Oh, Ini iya. jagung rebus. Tahu kan lo jagung rebus yang disusun banyak-banyak? Tahu tahu tahu. Jadi tahu. pagar, tengahnya ada kacang. Iya tahu Ya, tahu. kalau tahu, enggak tahu. jagung semua tuh. Tukang bajigur kan jualan jagung rebus. Nah, enggak ada. Nah. Sampai bajigur juga enggak ada. Udah nih. Ngomong nih tukang bajigur kayak udah punah di Indonesia. Nggak pernah masa gue sih? lihat lagi. Ada. Tapi udah berubah sekarang. Jadi Es kepal Milo. Enggak ya? Gila Itu juga udah nggak ada. punah. Itu juga udah enggak ada. dia lagi berusaha bikin usaha dalgona coffee. Wah. Lagi ngaduk di rumah. Walaupun warnanya sama, Iya. rasanya beda. Gimana jualnya nih ya? Iya, iya, iya. Nah, itu gua nggak dapat sama sekali tuh jagung rebus. Oke. Sampai akhirnya gua mengusahakan untuk gua mengusahakan untuk ke pasar Kebayoran. Oke, untuk Beli jagung, Pak. rebus sendiri dong. Rebus niatnya. sendiri dong. Oke. Niatnya karena sebagai suami yang baik dan Siaga, bertanggung jawab. siaga. Benar. Oke. Gua rebus sendiri. Nggak mau. Beda katanya maunya dari abangnya yang jualan di gerobak itu. Bingung nggak lo? Kalau dibilang itu mitos, Tapi lo kejadian ya? tapi kejadian. Waduh. Itu. Nah, Nah itu tuh yang maksud gua aneh-aneh tuh kayak gitu tuh. Lu bangke itu kayak gitu tuh. nah terus juga besokannya, Ntar marah istri-istri. besokannya hari berikutnya nih pulang kantor ada tuh tukang jagung rebus. Ada nih tukang jagung Seperti rebus. siluman ya? Iya, gua berhenti dong. Mau nggak jagung rebus? Udah nggak mau. Nggak mau. Iya. Maunya kedelai rebus. Aduh. Tahu kan lo? Iya iya iya. Bareng sama kacang Iya, deh. iya. Sama Kedelai goceng rebus. juga. Nah, itu adanya di restoran Jepang tuh. Itu edamame. Oh iya. Kan mirip, Enggak, kan? bukan maksud gua yang itu yang di tukang bajigur. Kan ada juga kedelai juga itu. Yang hijau kan? Yang panjang-panjang iya. Iya kan? Heeh. Itu namanya edamame, Pak. Oh, itu namanya ada Iya, bang. di restoran iya, mohon Jepang. maaf. Bedanya kalau di restoran Jepang gemuk-gemuk. Iya, tahu gua. Iya. Cuman kan gue nyebut ke mas-masnya kacang rebus. Iya. Mas minta kacang rebus yang hijau. Kadang-kadang suka bohongin tuh. Oh iya? Pas dibuka, dilihatnya gembung. Hmm. Pas dipencet angin doang. Iya sih. Nggak ada. Nah gitu Pak, gue ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh, yang aneh-aneh. Lu sama sekali nggak ngalamin berarti ya? Enggak. Memang sebelum hamil atau sebelum nikah juga istri gua termasuk ke golongan yang percaya banget bahwa ngidam itu mitos gitu. Jadi ada dari mindsetnya awal dia mindsetnya memang udah. nggak ada tuh ngidam tuh nggak ada gitu. Ya, Apa mungkin sebenarnya dari mindset juga Pak? bisa jadi. Iya, Bisa karena, jadi. karena mungkin istri gue mindsetnya bakalan ngidam nih kalau hamil nih gitu. Cuman waktu hamil apalagi di triwulan ke 1 ya pertama ya. Triwulan pertama. Itu memang dia lebih seneng makan berkuah-berkuah. Panas-panas gitu, bakso, soto, rendeman cucian gitu. Buset. Berkuah rendeman cuci. Iya, maksudnya yang kayak gitu. Iya. Gitu. Ini dari dia sendiri bilang ya ada perubahan hormon gitu, ada mungkin dia pengen yang lebih seger-seger. Dia kan penciuman jadi lebih tajam Jadi gitu. lebih tajam. Yang bikin dia mual itu lebih ke indera penciuman biasanya. Ya, termasuk nyium gua anjir. Nggak mau kan? Iya, gua suruh Gua tidur. juga Pak, bener-bener nggak mau diciumin. Untung gua orangnya bodo amat. Iya nggak baper kan? Iya, jadi yang tersiksa dia. Dijauhin, bener-bener Jauhin dijauhin. Waduh, pokoknya pas hamil itu aneh-aneh deh. Bahkan saking anehnya nih, pernah istri gua jadi lagi tidur bangun pagi tiba-tiba karena kan biasa gua mau berangkat kerja biasanya gua dulu baru dia yang bangun. Ini enggak, Kebalik. tiba-tiba dia dulu nih bangun nih. Oke. Bangun tidur, tiba-tiba langsung goyang-goyangin badan gue. Terus dia teriak, yang gitu. Kenapa sih? Bukan kenapa sih, kenapa? Karena gue kan panik kan, karena gue tahu istri gue hamil. Kenapa? Istri gue bilang gini, Pak, yang, aku hamil. Kesel nggak? Candaan ini ngeselin juga ya. Itu Pak yang gue alamin. Aduh, gimana bilang ke bapak kamu ini? Pan emang hamil kita, udah gitu. Nah, tapi kalau mungkin buat informasi teman-teman bapak ini, teman-teman bapak, sebutannya pendengarnya teman-teman bapak. Buat informasi teman-teman bapak, kalau kita baca di artikel nih tentang ngidam,
mitos atau fakta itu dikutip dari alodokter.com. Ternyata ngidam itu adalah perubahan hormonal dalam tubuh ibu hamil. Waduh. Gitu. Jadi yang akan membuat indera penciuman dan perasa menjadi lebih sensitif. Jadi Tuh, benar kata lo. ya kan? Iya, benar. Berarti yang Nah, gua alamin. Tuh. Jadi, laki-laki, kalau kamu dibenci istrimu saat dia hamil karena bau, tenang aja, nggak usah baper. Iya. Nggak usah pakai Rexona banyak-banyak. Nggak usah pakai Rexona. Nggak usah pakai beli parfum ganti-ganti. Iya, nggak usah menyesal. Karena mau pakai parfum apapun tetap Soalnya akan dicium. ada yang baper, Pak. Ada ya? Ada. Oh, lu pernah dengar ada cerita yang dari baper? Ada gitu, jadi kesel. Sampai emosi. Jadi malah berantem gitu, emosi. Oh, iya. Ya kan sayang kan. Iya benar. Nah, itu kan karena emosi emosional. Iya, wah berarti bener ya. Bener. Nah, Saya mengalami sendiri, jadi memang bau badan saya dibilang kayak bau sampah. Ini beneran asli. Bau lu kayak bau sampah. Jauh-jauh lu sono. Gitu belum. Iya. Tidur minggir-minggir ya udah. Yang penting Itu karena tidur. memang karena perubahan hormonal sih, sesuai dengan artikel yang ada di sini. Nah, Iya. ada teori juga yang menyatakan bahwa keinginan pengen makan atau pengen sesuatu itu, mengkonsumsi sesuatu, timbul itu akibat si ibu hamil itu mengalami kekurangan nutrisi tertentu. Contoh, misalkan Ya, betul. dia pengennya makan daging-dagingan. Ya. Nah, kayak burger gitu. Itu bertanda bahwa tubuhnya itu kekurangan protein. Oh. Gitu. Oh, jadi kayak apa ya? Istilahnya apa ya? Kayak tubuh minta sendiri gitu, ngasih sinyal, bener. Kayaknya enak nih makan yang berkuah-kuah gitu Ya, ya. Kayaknya enak nih makan yang daging-daging. Ya, kayaknya enak makan yang pedes-pedes gitu. Kayaknya enak nih makan temen. Ya. Lagi hamil makan temen. Didoain lu. Jangan amit-amit. Nah, Ini sesuai juga nih sama yang gua dapat juga nih Gimana? Instagram nih postingannya. Ini postingan udah lama nih kayaknya. Postingan dari @tipsbumil. Tuh, baca-baca tuh yang lagi hamil. Tips Bumil, gimana tuh? Atau yang laki-laki yang berniat menghamili. Kalau udah nikah. Iya. Kaget gua. Dia posting kayak semacam tabel gitu. Jadi tabel ada 3 kolom. Kolom pertama biasanya ibu-ibu ngidam apa, terus kolom kedua sebenarnya tubuhnya butuh apa. Lalu kolom ketiga sebenarnya lebih baik makan apa gitu. Jadi dia ada nih contoh. Jadi ibu ngidam pengen makan coklat. Nah, gitu. Tabel kolom kedua sebenarnya tubuh butuh magnesium. Jadi yang sebenarnya lebih cocok dimakan itu makan kacang-kacang almond atau makan bayam gitu. Jadi nggak apa-apa bikin bayam campur coklat gitu. Apa enaknya? Ya kan, jadi keinginan dan kebutuhan sama-sama terpenuhi. Kita lihat Anda digampar atau tidak sama istri Anda. Nggak, gue ngebayangin sayur bening dikasih coklat. Kasih coklat. Aduh. Dikasih oyong ya gue udah sebel. Kasih coklat. Aduh, bayam dikasih coklat. Aduh. Kasih coklat. Mama pengen coklat ini. Ini Sebenarnya bayam. Mama butuh bayam. Goblok banget. Jangan ya. Jangan. Tetap harus normal manusiawi lah gimana ya. Nah, itu juga berkaitan sama sebenarnya ngidam itu harus diturutin apa dibiarin aja. Iya, soalnya ada yang aneh-aneh juga. Lu pasti pernah dengar atau pendengar juga pasti pernah dengar. Ya, pendengar pasti pernah dengar. Iya. Ada yang ngidamnya aneh-aneh. Makan rambut. Ada nggak pernah dengar lu? Makan rambut. Ada makan apa namanya? Beling. Sabun. Makan sabun. Iya, makan sabun. Ada yang makan dia sabun. tikus. Suka makan sabun. Tikus makan sabun. Space Tune. Makan sabun. Iya, ada aneh-aneh. Bersih anaknya. Maka kembali ke pertanyaan lu, itu harus diturutin Nah, atau iya, enggak? itu harus diturutin atau diabaikan gitu. Kalau lu nggak pernah ngalamin ya? Gua nggak ngalamin Kalau sih waktu soalnya. kalau waktu istri gua ya sebagai suami ya, gua turutin, Pak. Tapi kalau udah yang aneh-aneh banget, yang menurut gua nggak perlu lah diturutin, itu nggak usah gua diturutin gitu. Iya, betul. Karena apa ya, kita juga tahu keterbatasan, kita juga tahu
misalkan contoh dia pengen banget makan kambing saat lagi sate kambing saat lagi hamil, pengen banget lagi makan sate kambing. Yang gua tahu triwulan pertama sampai semester pertama sampai semester kedua itu nggak boleh makan yang bakar-bakaran kan, buat kesehatan anak. Nah, ini mitos atau fakta nih? Nah itu dia tuh. Nah ini dia nih. Tulis di kolom komentar. Iya. Itu. Nah itu gue beliin Pak, gue beliin tapi bener-bener well done. Oh, sampai matang ya bang ya? Sampai matang banget. Tapi dia nggak terlalu suka saat itu. Sukanya yang biasa. Keras kan, iya, kalau bener. terlalu matang kan. Gitu. Keras kan sampai jadi areng kan, kalau kelamaan dibakar kan jadi areng. Bener. Gue mintanya digoreng dulu. Mending beli areng. Norit dong. Oh, norit areng. Norit areng. Gitu. Nah, kalau di artikelnya Halo Dokter ini diturutin apa diabaikan? Di sini disarankan untuk membatasi atau mengabaikan mengidam makanan yang memiliki kandungan nutrisi buruk. Oh. Gitu. Kalau makanan memiliki kandungan nutrisi misalnya buruk. nutrisi buruk apa? Misalkan gini. Daging terenggiling gitu misalnya. Daging biawak. Nggak, misalkan gini. Itu tadi yang punya kemungkinan untuk darah tinggi. Oh, ini makanan-makanan yang mempunyai kemungkinan darah tinggi. Ini orang udah punya potensi darah tinggi nih. Kayak jeroan-jeroan. Kalau pengennya tongseng jeroan kan nggak boleh. Ya kita batasin. Boleh tapi dibatasin gitu. Supaya keinginannya dia, iya, supaya nggak ditampar lo sebagai suami. Kayak ada yang ngidam manis-manis kayak donat gitu kan, atau roti coklat gitu. Boleh, tapi ya dibatasin, nggak boleh terlalu berlebihan. Gitu. Itu menurut artikel yang dari Halo Dokter. Gitu. Kalau gue sih sama istri gue saking percayanya bahwa ngidam itu adalah apa ya, sifatnya gimana ya, sugestif ya. Jadi ya sugesti aja gitu. Pengen ini apa, kadang pengen ngerjain ya gue nggak tahu lah gimana. Jadi ya solusinya bisa, kalau yang aneh-aneh nggak terjangkau gitu ya, bukan dari segi biaya tapi dari segi biaya juga ya kan. Mungkin ada orang yang ngidamnya Lamborghini ya, maksudnya nggak terjangkau ya dari segi biaya, maupun kayak lu tadi nyari jagung bakar di sini di mana gitu kan. Jagung rebus iya itu. Tapi yang rebusnya per butir. Nah, itu kan lebih aneh-aneh lagi. Jasuke maksud lu. Sekarang enak udah ada jasuke. Nah, itu gue sih percaya bisa dialihkan ya, maksudnya yaitu keinginan yang bisa dialihkan deh gitu, yang bisa ya efeknya paling lu didiemin gitu, tinggal ya kan? Dialihkan dengan cara lain, dihibur, dinyanyiin, dibacain puisi. Ya apapun lah yang nggak menambah dia tambah muak gitu kan. Nah itu dialihkan, dibuat lebih gembira. Karena basically sih gue percaya ibu-ibu yang lagi hamil itu hormon lagi acak-adul. Ya maksudnya berubah-berubah gitu kan. Mudi ya. Bahasa gampangnya mudi. Jadi ya sebisa mungkin ya jadi suami siaga. Salah satunya ya berjuang cari cara supaya happy terus nih anak. Ini anak nih si istri. Dan juga kan anak di dalamnya juga pasti kan bisa happy. Ngomongin masalah suami siaga tuh yang ideal seperti apa sih?